Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 122. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muzhen masih terus memperhatikan keadaan Jiuyu sambil melihat serangan apa yang bisa dia gunakan untuk melawan ular itu. Muzhen yakin jika dia terus membiarkan hal ini terjadi, maka Jiuyu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Meskipun panik, Muzhen memutuskan untuk tetap tenang dan tidak bertindak dengan gegabah karena takutnya hanya akan membahayakan keadaan Jiuyu dan juga dirinya sendiri. Tak lama Muzhen mulai mencoba bergerak maju. Dia bisa merasakan adanya ruang yang tidak dalam jangkauan ular itu. Muzhen masih terus maju hingga saat ini dia mulai bisa merasakan adanya suara petir yang kuat. Melihat situasi seperti ini, Muzhen akhirnya mengaktifkan api ungu lagi untuk menghalau seluruh serangan yang ada. Karena sudah merasakan dampak itu, Muzhen mulai memikirkan kembali cara apa yang bisa dia gunakan. Tak lama, segel di tangannya pun mulai terbentuk dan dia mencoba mengaktifkan tubuh Dewa Petir. Namun sayang sekali, hal ini tidak berguna. Setelah itu, Muzhen mulai mencoba untuk mengaktifkan teknik pengendalian petir. Namun hal itu juga terasa percuma karena kekuatan petir yang ada di dalam tempat ini sama sekali tidak bisa dia kendalikan. Muzhen bingung cara apa yang bisa dia gunakan. Dia tidak bisa terus diam saja karena saat ini dirinya sudah melihat jika pertarungan antara Jiuyu dengan ular piton itu semakin sengit. Setelah berpikir cukup lama, Muzhen pun memutuskan dan mengetahui bahwa jika dirinya tidak bisa menghancurkan bentuknya, maka dia hanya bisa menyegelnya. Muzhen yakin jika penyegelan dengan kertas hitam akan cukup efektif untuk digunakan saat ini. Dengan cepat, Muzhen mulai membentuk sebuah segel di tangannya dan kemudian sebuah cahaya mulai keluar berputar-putar tepat di depannya. Cahaya ungu itu mulai naik dari kertas hitam membentuk sebuah bunga mandala yang memiliki kekuatan luar biasa. Saat ini tubuh Muzhen juga mengeluarkan energi spiritual yang mulai dituangkan ke dalam bunga mandala yang sudah terbentuk. Hal ini membuat kelopak dari bunga mandala perlahan terbuka hingga sebuah simbol-simbol kuno mulai terlihat jelas di dalamnya. Di sisi lain, suara petir mulai terdengar lebih mengerikan dari sebelumnya. Hal ini membuat tubuh Jiuyu terlempar jauh ke belakang. Jiuyu yang merasakan serangan ini jelas tidak menyangka apabila kekuatan ular piton akan sehebat ini. Jiuyu juga berpikir untuk mundur dan pergi ke alam Daluo untuk meminta pertolongan. Tapi dia bingung ingin meminta tolong pada siapa, karena dia tidak mungkin meminta tolong pada Kaisar Elang Langit yang kini sedang bertanggung jawab atas perang penaklukan. Ketika merasa cukup kebingungan itu, tiba-tiba saja ada sebuah teriakan terdengar. Itu adalah teriakan Muzhen yang meminta Jiuyu untuk segera mundur. Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat Jiuyu bingung, namun dia tetap memilih untuk mengikuti instruksi dari Muzhen. Dengan cepat, Muzhen mulai mengarahkan bunga mandala ke tubuh dari ular piton. Hal itu membuat ular piton langsung mengeluarkan suara petir yang begitu dahsyat untuk memberikan serangan pada bunga mandala. Akhirnya, bung, suara dentuman yang cukup keras kini telah terdengar, dan suara petir yang telah bertemu dengan cahaya ungu dari bunga mandala pun mulai hancur. Karena petir itu telah menghilang, cahaya ungu terus maju dan akhirnya hal ini melilit tubuh dari ular piton lalu menariknya ke dalam bunga mandala. Ular piton itu pun mulai bisa merasakan adanya bahaya yang begitu besar dari cahaya ungu yang telah melilit tubuhnya tersebut. Tak lama kemudian semburan petir iblis hati Netherworld mulai terdengar begitu mengerikan hingga membuat cahaya ungu kini telah mengalami sebuah keretakan. Menyaksikan adegan seperti ini, Muzhen jelas panik karena ini adalah pilihan terakhirnya. Apabila kertas hitam tidak bisa menyegel, maka Muzhen hanya bisa menyerah. Dalam kepanikan seperti itu, tubuh dari Jiuyu berdiri tepat di hadapannya dan dia dengan cepat berkata, "Gunakan kekuatan spiritualku." Setelah mengatakan hal ini, energi spiritual milik Jiuyu langsung mengalir ke dalam tubuh dari Muzhen.
Hal itu membuat Muchen cukup beruntung karena dirinya dan juga Jiuyu masih memiliki ikatan jalinan darah, sehingga energi yang Jiuyu salurkan bisa dia terima dengan baik. Dengan cepat, Muchen membentuk segel di tangannya hingga energi cahaya mulai keluar dari dalam tubuhnya dan mengalir masuk ke dalam kelopak bunga mandala. Bantuan ini akhirnya berhasil memulihkan retakan yang ada, bahkan bunga mandalanya juga menjadi bertambah besar. Merasakan serangan yang semakin kuat, tubuh dari ular piton tidak bisa berbuat apapun lagi, hingga akhirnya perlahan mulai terbang dan terseret masuk ke dalam bunga mandala. Melihat adegan ini, Muchen juga bersyukur karena rencananya untuk menyegel ular piton pada bunga mandala akhirnya berhasil. Tak lama, ular piton itu pun telah sepenuhnya berada di dalam bunga mandala sebelum akhirnya kelopak dari bunga mandala tertutup sepenuhnya. Hal ini membuat tubuh dari ular piton secara perlahan mulai tercetak pola-pola yang ada di dalam bunga mandala itu, hingga membuatnya berubah menjadi telur dan berbaring di dalam bunga mandala. Jiuyu yang melihat hal ini berhasil. Dia tidak menyangka jika kertas hitam yang ada di dalam tubuh Muchen memiliki kekuatan penyegelan yang sangat kuat. Muchen dan juga Jiuyu pun mengarahkan pandangannya pada prasasti batu yang ada di depan sana. Dengan penasaran, Muchen bertanya, apakah itu adalah prasasti sutra iblis hati tertinggi yang sangat kuat? Mendengarkan pertanyaan seperti ini, Jiuyu segera bertanya balik pada Muchen, apakah pria itu pernah mendengar tentang istana Dewa Petir? Muchen menganggukkan kepalanya dengan pelan, dan Jiuyu yang melihat anggukan itu segera menjelaskan jika prasasti ini memang sutra. Itu memiliki kekuatan magis penjaga istana Dewa Petir dengan kekuatan gaib yang luar biasa. Mendengarkan penjelasan seperti ini, Muchen jelas terkejut. Tidak menyangka bahwa prasasti batu yang terlihat nampak kuno sangatlah luar biasa. Namun Jiuyu sangat menyayangkan karena prasasti ini masih tidak sempurna, sehingga kekuatannya hanya mencapai semi sempurna agung. Mendengarkan hal seperti ini, Muchen masih tetap senang. Meskipun tidak sempurna, dia yakin pasti akan bisa menyempurnakannya di masa depan nanti. Jiuyu yang melihat semangat dari Muchen jelas cukup bangga. Dia berharap Muchen bisa mencapai kondisi iblis batiniah sehingga bisa menghalau semua gangguan eksternal yang ada. Muchen juga tidak menyangka jika perburuan kali ini akan begitu menguntungkan dirinya. Tidak hanya mendapatkan petir iblis hati Netherworld, tapi juga berhasil mendapatkan prasasti sutra iblis hati yang agung. Muchen pun segera masuk ke dalam aliran energi yang ada di dalam tubuhnya, dan kali ini telur yang sudah dia segel berada di tangannya. Dengan ambisi yang begitu besar, Muchen pun menatap telur itu dan yakin jika dia akan bisa menggabungkannya dengan energi spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Jiuyu tahu jika pemuda ini pasti akan segera melakukan pemurnian. Dia pun memutuskan untuk berjaga di sekitar tubuh Muchen, dan dia juga mengatakan pada Muchen untuk berhati-hati. Muchen pun secara perlahan mulai menutup matanya hingga sebuah energi spiritual dikeluarkan dari dalam mulutnya mengarah pada telur yang ada di hadapannya. Hal ini membuat retakan pada telur itu hingga menimbulkan badai petir yang membungkus tubuh Muchen. Hal ini membuat lautan agung di dalam tubuh Muchen mulai bergejolak dengan hebat karena merasakan adanya bahaya yang telah datang. Dan benar saja, petir dari luar saat ini sudah masuk ke dalam lautan agung milik Muchen untuk bergabung dengannya. Lautan agung kemudian mulai mengeluarkan gelombang besar yang mirip seperti tsunami. Ketika guntur itu atau petir itu jatuh di dalam lautan agung, awalnya lautan agung berwarna ungu cerah kini mulai meleleh dan tidak terlihat. Muchen yang menyaksikan hal seperti ini jelas takut jika kekuatan api dan juga petir yang akan begitu sulit digabungkan. Serangan demi serangan terus dilayangkan oleh petir itu hingga membuat energi spiritual berwarna ungu mulai menghilang dengan sendirinya. Setelah adegan erosi ini, akhirnya
Energi dari petir itu secara perlahan menyatu dengan energi spiritual yang dimiliki oleh Muzhen. Jika hal ini benar-benar bisa bergabung dengan sempurna, maka Muzhen akan bisa menyeimbangkan dan juga mengendalikan energi yang ada. Tidak terasa, waktu 10 hari telah berlalu dalam sekejap. Petir iblis hati Netherworld pada saat ini telah berhasil menguasai separuh dari lautan agung milik Muzhen. Hal ini membuat Muzhen bisa melihat jika ada dua warna berbeda di dalam lautan agung miliknya, yakni warna ungu dan juga warna putih transparan. Namun pertemuan kedua kekuatan ini masih terus saling mengikis dan membuat gelombang yang cukup kuat muncul. Muzhen mulai berpikir jika dirinya harus bisa mengendalikan, karena apabila ini terus dibiarkan, maka kekuatan spiritualnya pasti akan melemah. Tapi Muzhen juga tahu jika dirinya untuk sekarang masih belum mampu menggabungkannya dengan sempurna. Karena jika terus dipaksakan, maka lautan agung di dalam tubuhnya akan benar-benar meledak. Muzhen terdiam, memikirkan cara bagaimana supaya kedua hal ini tidak saling menyerang satu sama lain. Dia mulai meyakini jika Muzhen menempatkan sesuatu yang cukup kuat, maka dia pasti akan bisa berhasil menekan kedua energi spiritual di dalam lautan agung. Di saat Muzhen tengah berpikir, kekuatan dari petir itu terus mengikis api abadi berwarna ungu hitam yang telah Muzhen kultivasikan sebelumnya. Tak berapa lama, mata dari Muzhen pun mulai menyipit sebelum dia kini membentuk sebuah segel di tangannya. Muzhen mengeluarkan pagoda agung yang diwariskan oleh ibunya, dan dia yakin jika kekuatan dari pagoda agung mungkin akan bisa menekan dua kekuatan spiritual untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Setelah pagoda agung itu benar-benar muncul, Muzhen bisa melihat jika kedua energi mulai berpisah. Melihat adegan ini, Muzhen jelas tidak menyangka apabila pagoda agung akan memiliki penekanan yang sangat mengerikan. Menyaksikan jika kali ini lautan agungnya telah menjadi tenang, Muzhen memutuskan untuk keluar dan kembali bertemu dengan Jiuyu. Di sisi lain, Jiuyu masih terus memandangi Muzhen dengan penuh kekhawatiran karena pemuda ini sudah 10 hari melakukan kultivasi penggabungan dan belum ada pergerakan sama sekali. Jiuyu yakin jika lautan agung milik Muzhen saat ini pasti tengah kacau balau. Tapi tak lama kemudian Muzhen mulai membuka matanya. Melihat adegan itu, Jiuyu langsung mendekat dan juga meminta Muzhen untuk menjelaskan semua hal yang telah dia alami. Dengan penuh semangat, Muzhen mulai melayangkan dua tinjunya pada Jiuyu, dan Jiuyu bisa melihat bahwa tangan kanan dari Muzhen kini telah berkobar api berwarna ungu, sementara tangan kiri dari Muzhen telah berkobar energi petir yang sangat kuat. Jiuyu yang melihat hal ini jelas bangga dengan pencapaian Muzhen. Dia tidak menyangka apabila Muzhen akan benar-benar berhasil, dan Jiuyu sungguh heran dengan pemuda ini. Dari awal mereka bertemu, ada saja hal yang membuatnya takjub dan bangga. Muzhen hanya merasa ini merupakan sebuah keberuntungan saja, karena Muzhen telah bisa menguasai dua kekuatan tersebut. Maka Jiuyu yakin bahwa Muzhen sudah masuk kualifikasi untuk mempraktekkan atau mempelajari Sutra Iblis Hati Tertinggi yang merupakan prasasti batu tersebut. Menyaksikan Sutra Iblis Hati Tertinggi jelas membuat Muzhen merasakan adanya sedikit ketakutan. Dia juga cukup yakin untuk tidak berburu-buru melatih teknik tersebut. Lagi pula, Muzhen merasa bahwa dirinya dan juga Jiuyu sudah cukup lama meninggalkan area pertarungan, maka mereka harus kembali terlebih dahulu. Muzhen pun memutuskan untuk mengambil prasasti batu itu, kemudian mengajak Jiuyu untuk melihat pelatihan dari para pengawalnya, yaitu prajurit 9 pengawal Jiuyu yang sedang melatih tubuh Dewa Petir. Saat Jiuyu ingin mengikuti Muzhen, samar-samar dia mulai merasakan adanya fluktuasi aneh yang berasal dari dalam lautan petir di bawahnya. Meskipun sedikit penasaran, Jiuyu memutuskan untuk segera mengikuti Muzhen dan memilih untuk mengabaikan fluktuasi yang ada.
Setelah kepergian Muchen dan juga Jiuyu, lautan petir di bawah sana mulai terdengar beberapa riak yang begitu mendalam. Tak lama setelah memacu, kekuatan dalam batas maksimalnya, Muchen dan juga Jiuyu kini telah sampai di tempat latihan prajurit 9 penjaga Nether. Muchen bisa melihat jika para pemuda itu masih tetap duduk bersila sambil menahan diri dari serangan-serangan petir yang ada. Muchen bisa menyaksikan jika setengah dari pengawal itu telah berhasil mengolah tubuh Dewa Petir, dan Muchen cukup bangga karena beberapa orang kuat seperti Kyusan telah mencapai simbol petir tingkat ketiga. Menyadari kehadiran Muchen dan juga Jiuyu, Kyusan mulai membuka matanya dan menemui kedua orang itu untuk memberikan rasa hormatnya. Menyaksikan kedatangan dari Kyusan, Jiuyu segera menanyakan tentang perkembangan dari latihan mereka. Dengan lantang Kyusan menjawab jika ada 513 orang sudah mencapai simbol petir pertama, 98 orang mencapai simbol petir kedua, dan 3 orang telah mencapai simbol petir ketiga. Mendengarkan kata-kata seperti ini, Muchen cukup bangga dengan pencapaian itu, karena hanya dalam waktu setengah bulan saja kekuatan mereka sudah melampaui ekspektasi dari Muchen. Dan hal ini membuat Muchen yakin jika latihan selama 1 tahun penuh pasti akan membuat para pengawal dari Jiuyu bisa mencapai simbol petir ke-9 hingga membuat kualitas tempur mereka meningkat dengan pesat. Jiuyu mengatakan pada Muchen jika mereka akan beristirahat selama setengah bulan lagi. Namun Jiuyu berkata jika dirinya tidak bisa meninggalkan seorang Tang Bing untuk memimpin pasukan sendirian terlalu lama. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini mulai berkata, "Kau bisa mengandalkanku di sini. Aku akan tinggal selama setengah bulan ke depan." Tak lama, Jiuyu pun memutuskan untuk segera pergi. Dan ketika melihat kepergian dari Jiuyu, Muchen segera berkata pada pasukan itu jika dirinya akan mengaktifkan seluruh petir yang ada di dalam tempat ini. Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat seluruh pasukan sudah bersiap dan yakin jika mereka akan bisa menahan seluruh serangan petir. Melihat hal seperti ini, Muchen lega karena semangat mereka sangatlah kuat. Tak lama kemudian Muchen mulai membentuk sebuah segel. Dia memanggil petir-petir yang ada di dalam tempat ini dengan kekuatan yang luar biasa. Melihat hal ini, mereka cukup tidak percaya jika Muchen bisa dengan mudah mengendalikan petir yang ada. Namun mereka juga tidak mau terlalu berlarut-larut dalam pemandangan ini, memilih untuk bersiap menghadapi serangan petir yang ada. Tidak lama kemudian petir itu secara cepat mulai menyerang tubuh-tubuh para penjaga dari istana Jiuyu ini. Menyaksikan hal seperti itu, Muchen yakin jika mereka bisa menahannya, maka simbol petir yang mereka peroleh akan jauh lebih tinggi. Setelah semua pengawal berlatih, Muchen akhirnya memutuskan untuk segera mempelajari prasasti sutra iblis hati yang telah dia peroleh sebelumnya. Muchen saat ini mulai menutup matanya hingga sebuah pilar batu muncul di telapak tangannya. Ketika benda ini sudah berada di tangannya, secara perlahan Muchen mulai membuka matanya dan selama beberapa hari memperhatikan sutra iblis hati yang agung. Muchen mulai memperoleh beberapa informasi awal. Bahkan perkataan Jiuyu kemarin memang benar jika sutra iblis hati yang agung ternyata belum lengkap. Muchen mendapatkan informasi jika keadaan iblis batin dibagi menjadi 3 alam, yaitu iblis batin kecil, iblis batin besar, dan juga iblis batin sempurna. Melihat informasi ini, jika Muchen ingin mencapai tingkat kesempurnaan, maka dirinya membutuhkan sutra iblis hati yang agung. Muchen pun mulai kembali memejamkan matanya. Hal ini membuatnya mendapatkan informasi untuk mengembangkan benih dari iblis batin terlebih dahulu. Benih ini bisa diperoleh dengan membiarkan serangan berulang kali dari petir iblis hati Netherworld di dalam hatinya. Dari serangan inilah Muchen harus bisa memadatkannya hingga merubahnya menjadi benih iblis batin.
Melihat cara ini, Mu Chen cukup khawatir jika serangan petir itu nantinya akan menghancurkan tubuhnya secara perlahan. Awalnya Mu Chen begitu ragu, namun pada akhirnya keraguan itu dikalahkan dengan keinginan yang begitu kuat. Saat mata dari Mu Chen terpejam, dia mulai bisa merasakan jika kekuatan spiritualnya perlahan mulai bergabung dengan petir iblis. Energi ini pada akhirnya mulai mengalir melewati meridiannya hingga menghujam keras ke dalam jantung dari Mu Chen. Karena hal inilah Mu Chen merasakan sakit yang luar biasa di dadanya hingga dia memuntahkan cairan merah. Menerima serangan ini, Mu Chen masih terus berusaha untuk bertahan. Lama-kelamaan tubuhnya mulai tenang hingga dia berhasil mengirimkan serangan itu ke dalam jantungnya. Tubuh Mu Chen masih terus memuntahkan cairan merah. Para penjaga Jiuyu yang melihat hal seperti ini jelas syok karena pemuda itu sungguh berani. Tak terasa, Mu Chen dan yang lainnya sudah berkultivasi selama 1 bulan penuh. Di luar jurang ini, penaklukan yang dibuat oleh alam Daluo bertambah semakin sengit. Mereka merasa jika 100 pertempuran bukanlah hal yang mudah untuk ditangani. Dan kali ini, setiap penguasa wilayah mulai berkumpul menjadi satu dan memusatkan serangan pada 3 kekuatan, yaitu Lembah Wanjian, Sekte Mayat Iblis, dan juga Dabei Tian. Melihat adanya serangan ini, wilayah 100 pertempuran juga mulai mengumpulkan seluruh kekuatan untuk menghadapi serangan dari alam Daluo. Pertarungan ini pasti akan membuat banyak dampak yang signifikan karena 2 wilayah itu termasuk yang terkuat di alam Daluo. Ketika di luar terjadi serangan yang begitu menakutkan, Mu Chen hingga detik ini masih melakukan kultivasi di dalam jurang iblis petir, dan kondisi tubuh dari Mu Chen sudah bisa dikatakan mulai beradaptasi dengan seluruh serangan petir yang ada. Mu Chen juga sudah mulai bisa merasakan beberapa manfaat dari kultivasinya. Namun sayang, dia masih belum bisa memadatkan sesuatu yang dinamakan benih iblis batin. Mu Chen pun memutuskan untuk segera membuka matanya, dan di sana dia bisa melihat jika beberapa orang sudah mencapai simbol petir keempat dalam kultivasi tubuh Dewa Petir. Mu Chen pun mendekati mereka untuk mengucapkan selamat atas pencapaian yang mereka raih selama ini. Mendengarkan ucapan selamat dari sang komandan Mu Chen, mereka hanya bisa tersenyum sambil akhirnya mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingan yang diberikan oleh Mu Chen. Dan Mu Chen segera mengajak mereka untuk keluar karena dia yakin jika pertarungan antara alam Daluo dan juga alam 100 pertempuran yang asli akan segera dimulai. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Mu Chen akhirnya sampai di aula utama dari Sekte Iblis Petir. Jiuyu dengan tenang mulai menjelaskan jika saat ini setengah wilayah dari wilayah 100 pertempuran telah berhasil menjadi milik alam Daluo. Mendengarkan hal seperti ini, Mu Chen jelas tahu jika selama 1 bulan ini pasti ada begitu banyak pertempuran sengit yang telah terjadi. Dengan lihai, jari dari Jiuyu terus menari-nari di atas peta dan menunjukkan pada Mu Chen. Bahkan dengan detail dia menjelaskan jika kota 100 pertempuran kali ini telah meminta pasukan dari lembah 10.000 pedang, Sekte Mayat Iblis, dan juga surga belas asih yang agung untuk berkumpul di kota 100 pertempuran itu. Melihat kota tersebut, Mu Chen jelas tahu jika kota 100 pertempuran adalah pertahanan terkuat yang dimiliki wilayah 100 pertempuran ini. Bahkan sekarang Jiuyu juga menjelaskan apabila dengan berani mereka menantang alam Daluo kita dan mengumumkan pertarungan yang akan terjadi, Jiuyu yakin mereka berani melakukan hal seperti ini karena adanya dukungan dari Istana Xuantian. Mendengarkan penjelasan dari Jiuyu, Mu Chen mulai teringat omongan dari pemimpin wilayah atau penguasa wilayah jika Liu Tiandao dari Istana Xuantian sudah mengawasi mereka. Mu Chen pun segera menanyakan perintah apa yang telah dikeluarkan oleh ketiga kaisar itu. Dengan cepat Jiuyu menjawab jika ketiga kaisar meminta semua orang yang kuat di alam Daluo untuk berkumpul di luar kota 100 pertempuran. Mendengarkan jawaban seperti ini, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tak lama Jiuyu mengajak Mu Chen dan juga pasukannya untuk pergi ke kota 100 pertempuran. Dengan semangat perang yang begitu membara, mereka mulai mengikuti Jiuyu dari belakang.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pertempuran kali ini akan berhasil membuat Alam Dalwo meraih kemenangan? Ataukah justru kekalahan harus mereka terima karena wilayah 100 pertempuran akan mendapatkan bantuan dari Liu Tiandao di dalam pertempuran kali ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol.